God lovers semuanya, sebelum kita melakukan aktivitas dan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian dan juga untuk menghadiri hadiratnya. Haleluya. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rago Lewi. Dan hari ini saya akan bicara tentang tahu diri. Amsal 12 ayat 15 versi BIMK mengatakan bahwa orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Saya menemukan ada dua tipe manusia yang mungkin berkali-kali saya temui. Nomor satu adalah selalu merasa benar dan selalu merasa salah. Lucu ya, ibarat bahwa jika manusia ada sebuah spektrum, mereka berdua itu ada dua spektrum yang sama sekali berbeda. Yang satu merasa apapun yang mereka lakukan, mereka nggak pernah salah. Bahwa mereka ini ada korban, mereka ini merasa bahwa mereka ini selalu melakukan hal yang benar, tapi mereka selalu disalahin. Bahwa hidup yang jahat sama mereka. Ini orang selalu merasa benar. Dan ada spektrum satu lagi, yang istilah saya terlalu bertanggung jawab. Kelewatan tanggung jawabnya.
saking bertanggung jawab, dia juga bertanggung jawab sama hal-hal yang tidak seharusnya dia tanggung jawabin. Bahwa dia selalu merasa salah. Bahwa dia merasa bahwa dia ini apapun hal yang buruk yang dilakukan itu salahnya dia. Apapun yang dilakukan itu karena dia. Buruk pun karena dia. So, menurut Anda yang mana yang lebih sehat? Kalau saya boleh bilang dua-duanya nggak sehat. Yang satu merasa bahwa dia nothing, bukan apa-apa, sekali bikin dosa langsung merasa nggak layak. Yang satu tuh kayak segala sesuatu hidupnya dia kompromikan terus. Kalau saya boleh jujur, sebenarnya keduanya ini sama. Dua-duanya merasa tidak aman. Satu merasa insecure di gunung yang tinggi, satu insecure di lembah yang dalam. Dua-duanya insecure, tapi satu di atas, satu di bawah. Jadi kalau saya boleh bilang, dua-duanya kita bilang dungu di dalam diri mereka sendiri. Padahal sebenarnya ada solusi yang jauh lebih baik, yaitu menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang bisa bikin salah dan bisa melakukan hal benar. Manusia seutuhnya adalah manusia yang bisa bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri, tapi juga menyadari bahwa ada banyak hal di luar tanggung jawab mereka. Manusia menyadari bahwa rendah hati itu bukannya soal kamu sok-sok rendahkan dirimu sampai tidak ada artinya. Rendah hati sejatinya adalah mempercayai apa kata Tuhan tentang kita. Menurut saya, Alkitab adalah pelajaran yang harus membuat kita tahu diri. Tuhan adalah Tuhan pencipta yang sangat meninggikan dan menaruh nilai baik di hidup kita. Tapi Tuhan yang sama juga ngasih tahu kelemahan-kelemahan kita. Tuhan yang pencipta lah yang mengatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Mulia, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Tubuh kita adalah bait roh Allah. Tapi Tuhan yang sama mengatakan bahwa manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu hatinya bermasalah. Manusia itu sangat cenderung berbuat dosa. Kadang tingkah lakunya itu merusak dan ada dungunya tersendiri. Saya suka apa kata Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab nggak bohong tentang siapa manusia. Di situ kita harus tahu diri. Tahu diri itu adalah tahu kelebihan, tahu kekurangan, tahu batas. Sudah tahu nggak? Batas ada sesuatu yang baik. Batas di hidup kita itu diberikan untuk kebaikan kita sendiri. Sudah tahu nggak bahwa banyak orang suka bilang melayani tanpa batas. Padahal sebenarnya itu tidak alkitabiah. Melayani haruslah punya batas karena Tuhan yang kasih itu. Saya menyadari betul bahwa ada banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Ada banyak hal yang saya kalaupun bisa lakukan, kalau saya lakukan saya bisa sakit. Saya bisa kehabisan tenaga. Ada banyak hal di dunia ini yang berat di saya sehingga saya harus menerima bahwa saya punya batasan. Bahkan dalam leadership pun, dalam kepemimpinan saya di gereja lokal saya, ada banyak hal-hal yang saya harus terima bahwa I cannot take control this anymore. Saya harus taruh orang di situ dan saya dealing sama orang itu. Mengetahui batas itu justru adalah sesuatu yang terhormat. Berarti mengerti area di mana kita akan dipakai Tuhan. Dan kita juga membuka diri agar area lain, Tuhan taruh orang lain di situ sehingga orang itu pun bisa dipakai Tuhan luar biasa. Seringkali orang yang tidak tahu batas adalah orang yang merampas hak orang lain untuk melayani. Saking semua dia bisa urus sendiri, nggak tahu batasannya. Dia merasa segala sesuatu tanggung jawabnya dia. Sehingga dia merampas hak orang lain untuk sebenarnya bisa bertumbuh, dipercaya, belajar, melakukan kesalahan dan belajar kesalahan di tempat itu. Kalau misalnya memang benar, kita juga benar, good for us, good for you. Tapi kalau salah, kita bikin salah, what's the worst can happen? Memang ada beberapa kesalahan buruk sekali. Beberapa kesalahan dampaknya besar. Tapi tidak semua kesalahan dampaknya sebesar itu. Ada beberapa kesalahan yang memang kalau saya boleh bilang earth shattering. Salah deal bisnis, selingkuh dan sebagainya, itu istilahnya earth shattering. Kayak mengguncang duniamu gitu. Tapi nggak semua kesalahan seperti itu. Ada kesalahan-kesalahan memang sebenarnya ya paling the worst we can get itu dimarahin dan dimaki-maki, but that's all. Kita tidak akan dibunuh, kita tidak akan dilukai, kita tidak akan dipukuli. Dan kalau kita belajar kesalahan itu, maka kita akan bisa bangkit kembali. Tidak ada yang masalah dengan hal itu. Banyak orang sering disalahin dan sebagainya. Kalau kita terlalu sering disalahin, kita juga harus kembali ke apa kata Tuhan tentang kita, bahwa kita memang ada benar dan kita ada salahnya. Tahu diri itu identik dengan kata yang kasar. Tapi sebenarnya kata inilah yang menjelaskan harusnya bagaimana kita hidup. Nggak tahu diri itu sebenarnya bukan kata kasar. Nggak tahu diri ada sebuah fase di mana kita nggak tahu diri kita seperti apa. Dan kalau kita nggak tahu diri kita akan kurang maksimal dipakai Tuhan. Saudara, saya belajar bahwa orang yang maksimal dipakai Tuhan adalah orang tahu diri.
tahu kelebihan kekurangan dia, dan dia fokus di apa yang Tuhan titipkan sama dia. Tahu diri juga adalah sebuah mindset netral, tapi sehat yang mengerti bahwa kita ciptakan sungguh amat baik oleh Tuhan, dan Tuhan gak bikin kesalahan pas bikin kita. Semua orang punya hari buruk. Kayak kalau kita salah terus, dan mungkin kita bisa kesalahan dengan orang lain, tapi kita juga harus mengerti bahwa failure is an event, not a person. Even a bad day only lasts for 24 hours. Bahkan hari buruk hanya berlangsung 24 jam. Kesalahan dan hari buruk hanyalah momen, bukan seumur hidup. Saya berdoa supaya Anda melegakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami menjadi generasi yang tahu diri, menjadi anak-anak-Mu yang tahu diri, tahu memposisikan diri, tidak menaruh diri kami terlalu tinggi, tapi juga tidak menaruh diri kami terlalu rendah. Ajar kami untuk punya hikmat, untuk menyadari batas kami, kekuatan kami di mana. Kami memposisikan diri kami di tempat di mana Kau bisa memakai kami terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. God's Lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.